warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ilal imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Qala al-Amiriyu rahimahullahu fi bahjatihi yan bagi liqari'il Qur'ani ayyaqra'a fi kulli syahrin khatmatan bil laili fil qiyami minal laili wa khatmatan bin nahari. Segenap para asatizah, para tokoh masyarakat, para bapak, para saudara, hadirin jamaah majelis taklim dan mudzakarah Masjid Jami At-Taqwa Sabtu subuh, yang tentunya mudah-mudahan kita semua senantiasa selalu mendapatkan limpahan rahmat, barokah, ismah, inayah, serta ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini kita melanjutkan bacaan pada minggu yang lalu. Pengarang kitab menjelaskan dengan redaksinya, qala al-Amiriyu, berkata Imam al-Amiri rahimahullahu, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, fi bahjatihi, dalam kitabnya Bahjah, yan bagi liqari'il Qur'an, selayaknya bagi pembaca Al-Qur'an, bagi para qari, ayyaqra'a fi kulli syahrin, hendaklah dia membaca setiap bulan khatmataini, 2 kali khatam. Khatmatan bil laili, 1 kali khatam di waktu malam, fil qiyami, pada saat dia bangun, minal laili, daripada malam. Jadi qiyamul lail sebulan dia harus program khatam. Wa khatmatan bin nahari, dan 1 kali khatam dia harus baca di siang hari. Itu kata Syekh Al-Amiri. Jadi para qori, orang-orang yang udah lancar bacaannya, yang memang hari-hariannya selalu membaca Al-Quran, apalagi para hafiz, para penghafal, itu kata Syekh Al-Amiri, minimal ya bagi mereka itu ya sebulan 2 kali khatam. Malamnya 1 kali, siangnya 1 kali. Itu ya orang-orang yang ya punya amalan yang senantiasa baca Quran tuh begitu katanya. Ya, nah kita mungkin boleh kalau kita mampu, kita bisa malam 30 ya 1 juz, siang 1 juz. Berarti ya 1 bulan 2 kali khatam. Qala wa hadza sayun sahlun. Ini katanya sesuatu yang gampang. Kata Syekh Al-Amiri, ya ini sesuatu yang gampang. Kalau memang dia bisa programkan, dibiasakan. Wal mudawamatu alaihi mutayassiratun, sementara mudawamah, menekuni, istiqomah untuk melakukan hal itu mudah, gampang. Wa shadaqa rahimahullah, dan benar ya apa yang dikatakan oleh Syekh Al-Amiri, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Wal muwaffaqu man waffaqahullahu ta'ala, orang-orang yang diberikan taufik, yaitu orang yang senantiasa dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala, ya itu mudah-mudahan bisa seperti itu. Ya, jadi kalau kita memang ya bisa menekuni ya setiap bulan 2 kali khatam, sebenarnya gampang. Yang penting ya, dia punya program. Sahlun, yaitu namanya sesuatu yang gampang. Kata Syekh Al-Amiri, mudah-mudahan kalau dia punya program malam 1 juz, siang 1 juz, insya Allah itu bisa dia lakukan. Sehingga otomatis setiap bulan bisa 2 kali
hatam Quran. Malamnya 1 kali, siangnya 1 kali. Bisa nggak Pak? Kira-kira begitu. Ya. Kalau kita mungkin masih repot kali ya. Masih repot. Kalau sebulan 1 kali mungkin bisa kali. Ya, kalau 1 bulan 1 kali hatam, insya Allah bisa kali. Ya, itu biasanya kita kalau baca 1 juz nggak terlalu lama sih. Ya, cuma kan kadang-kadang malesnya. Kadang-kadang malesnya yang agak repot. Cuma kalau kita udah mau baca, itu enak sebenarnya. Ya, kalau 1 bulan 1 kali hatam, insya Allah bisa. Ya, cuma doanya begitu. Allahumma paksain. Nah itu doanya itu penting banget tuh. Allahumma paksain tuh harus 1 hari 1 juz. Coba kita belajar 1 hari 1 juz. Diecer aja dah terserah. Ya, kapan waktu yang senggang buat kita baca. Ya, pokoknya kalau 1 hari kagak 1 juz nggak boleh. Sebab kalau kurang nanti kesananya ya nggak bakalan bisa. Ya, jadi harus 1 hari 1 juz, 1 hari 1 juz. Ya, insya Allah bisa kita tiap bulan hatam Quran, tiap bulan hatam Quran. Masya Allah, beruntung banget tuh. Kalau kita sebagai hamba Allah bisa udah memprogramkan 1 bulan 1 kali hatam. Ya, itu udah Masya Allah. Termasuk rezeki yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita bisa tiap bulan hatmul Quran. Ayo coba dah, sama-sama kita belajar. Kita ya mulain di bulan ini. Ini kan udah Zulhijjah nih. Zulhijjah udah mau habis, ya Muharram kita mulain coba. Pokoknya tahun baru di bulan Muharram kita punya program setiap hari baca Quran 1 juz. Ya, sehingga 1 bulan hatam. Nah, begitu. Ya kan ada peningkatan. Ya, itu orang yang dikategorikan beruntung adalah orang yang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus lebih baik dari hari ini. Tentunya dari kacamata ibadah. Itu, dari kacamata ibadah nih kita. Kalau bicara masalah ekonomi, itu Bapak, Saudara lebih pandai, lebih paham bagaimana caranya. Nah, sekarang kita lagi ngaji yang kita harus fokuskan dari kacamata agama. Ya, makanya salah satu ciri orang yang ya sa'adah itu dia harus ngelihat kepada orang yang lebih tinggi kualitas ibadahnya. An-nazru ila man fawqahu fiddin. Dia selalu ngelihat ke atas kalau urusan-urusan agama. Jangan lihat ke bawah. Kalau ngelihatnya ke bawah, ya itu kita syakowah udah. Termasuk ciri syakowah. Celaka kita. Ya, jadi kalau kita ngelihat masalah agama, lihatnya ke atas. Sehingga ada motivasi terus. Ya, jadi ada peningkatan. Ada peningkatan di dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita lagi baca kitab begini nih. Ya Allah, sebulan 2 kali hatam kita disuruh. Ya, sama Syekh Al-Amiri. Ya, sekarang minimal jangan 2 kali dah, 1 kali aja kita bisa hatam. Ya, itu udah Masya Allah, sudah bagus banget. Ya, ini kata beliau, hadza syai'un sahlun. Ini sesuatu yang gampang. Ini sesuatu yang mudah. Kalau memang mau dimudawamahkan. Ya, dan dia akan dapat taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nikmat yang besar itu Allah kasih rezeki kepada kita, kemampuan untuk bisa punya program 1 bulan 1 kali hatam. Wayan bagi liman aroda ayyuhtimal Qur'ana, dan seyogianya bagi orang-orang yang ingin menghatamkan Quran ayyuhtimahu min awalil laili. Kalau dia mau menghatamkan Quran, hatamkannya dari awal malam, au min awalin nahar, atau dari awal siang. Kalau awal malam maghrib, kalau awal siang subuh. Itu waktu-waktu istimewa tuh. Ya, waktu subuh, waktu maghrib, hatta yaqa'a, sehingga ya hatta yattasi'ah, sehingga luas. Waktu sholatil malaikati, waktu doanya para malaikat alaihi atasnya. Tuh, jadi kalau awal malam terus malaikat mendoakan sampai siang. Kalau awal siang terus malaikat mendoakan sampai siang hari. Berarti kan ya doanya para malaikat itu insya Allah lebih lama, lebih banyak.
Karena awal siang dan awal malam. Jadi fa innahu warada fi ba'dil atsari, sesungguhnya ada keterangan hadis, ya, bahkan ada keterangan di sebagian asar, annaman khatamal qur'ana, siapa-siapa yang membaca Al-Qur'an ayat sa'atin minal laili, di waktu mana saja dari malam hari, salat alaihil malaikatu, maka para malaikat akan mendoakan, mengucapkan istighfar buatnya hatta yusbiha, sampai subuh. Tuh, jadi kalau kita mulai awal malam dari maghrib, berarti kita didoain sama malaikat sampai subuh. Tapi kalau kita hatamnya jam 3 menjelang subuh, ya kan berarti otomatis lebih pendek waktunya doanya. Nah, seperti itu. Makanya usahakan ya itu, kalau kita mau menghatamkan Quran, cari waktu awal malam atau awal siang. Itu supaya nanti malaikat mendoakannya lebih lama lagi. Karena ada keterangan dalam asar, kalau kita hatam Quran di awal malam, misalnya habis maghrib, itu malaikat terus membacakan doa sampai subuh. Kalau kita hatam Qurannya bacanya di awal siang habis subuh, terus malaikat mendoakan sampai maghrib. Kan otomatis lama ya, lama waktunya. Nah, ini yang dikatakan ya, siapa-siapa yang bisa menghatamkan Al-Quran di malam hari, maka malaikat beristighfar buat orang tersebut sampai subuh. Wa ayyata sa'ati minan nahari, dan di waktu-waktu daripada siang, salat alaihil malaikatu, maka malaikat mendoakan buat orang tersebut hatta yumsiya, sampai sore. Wa fi sholatil malaikati alal abdi kulla khairin, dan di dalam sholawat malaikat, doanya malaikat kepada hambanya, itu semua kebaikan. Wa kulla sa'adatin, dan semua sa'adah lahu buatnya. Tuh, jadi kalau dapat sholawat dari malaikat, itu berarti kita dapat kebaikan dan dapat sa'adah, kebahagiaan secara keseluruhan. Wa makna sholatihim alaihi, dan makna sholawatnya malaikat kepada orang yang membaca hatam Quran, istighfaruhum lahu, yaitu permohonan ampunan malaikat buat orang yang membaca atau menghatamkan Al-Quran. Wa du'a'uhum lahu bil khairi, dan doanya mereka para malaikat untuk yang menghatamkan Quran bil khairi, dengan penuh kebaikan. Wal yuksir minad du'ai indal khatmi, dan perbanyak doa-doa ketika baca hatam Quran. Makanya saya selalu biasakan begitu Bapak Saudara. Kita nih kalau udah habis hatam Quran, kita panggil keluarga kita. Istri kita ajak, anak kita ajak. Walaupun dia kagak baca hatam Quran, kita yang hatam. Nah, kita panggil pada saat lagi berdoa. Yuk, istri kita ajak, anak kita ajak. Kita baca doa hatmul Quran sama-sama. Tuh, itu yang bagus begitu. Jadi ketika kita udah selesai baca Quran, tinggal baca doa hatmul Quran, ajak tuh keluarga kita. Ya, kita ajak sama-sama. Ya, karena memang ya itu nanti akan diaminkan oleh ribuan malaikat. Ya, jadi orang kalau yang udah baca hatam Quran tuh, ya itu nanti diaminkan oleh ribuan malaikat. Masya Allah, indah banget makanya. Ya, makanya tuh kalau orang yang udah bisa bikin program hatmul Quran setiap bulan, itu berarti dia pada saat dia berdoa baca hatmul Qurannya dihadirin oleh ribuan malaikat. Otomatis malaikat mendoakan dan sekaligus mengaminkan doa-doa kita. Masya Allah. Ya, itu sekarang kan makanya banyak ya doa-doa hatmul Quran di dalam Al-Quran. Ya, itu banyak yang kagak ada sekarang. Kalau dulu cetakan-cetakan yang lama itu doa hatmul Quran komplit full. Sekarang banyak Al-Quran kita buka nggak ada doa hatmul Qurannya, nggak ada doa hatmul Qurannya. Makanya Bapak Saudara, kalau yang masih punya Quran cetakan lama, itu tolong jangan dikemana-manain doa hatmul Qurannya komplit semuanya, ada semuanya per huruf ada. Ada lagi yang singkat, ada doanya cuma singkat banget. Ya, nah itu kita baca yang paling komplit.
yang paling komplit, cari yang paling komplit. Saya sering lihat, ya ini Al-Quran, sekarang udah nggak ada baca doa khatmul Qurannya, udah nggak ada di situ. Kadang-kadang ada, ya beda sedikit banget. Ada lagi yang kurang komplit. Nah ada cetakan terlama itu komplit banget. Ya, nah itu yang dibaca yang itu tuh. Ya, saya lihat emang cetakan-cetakan lama dulu yang tahun-tahun 80-an itu yang orang-orang tua kita sering baca. Ya, nah sekarang Quran-Quran sekarang jarang tuh Bapak coba lihat dah. Ya buka tuh. Ya, jarang yang ada baca doa khatmul Qurannya. Ya, padahal itu penting. Itu penting banget. Jadi kalau kita sudah ya khatam Quran, kita baca doa khatmul Qurannya secara komplit penuh semuanya. Perbanyak di situ doa-doa. Makanya doa yang paling komplit yang kita bawa yang paling panjang. Kita bawa tuh. Komplit semuanya sempurna. Dan itu diaminkan oleh ribuan malaikat. Nah ini yang diajarkan seperti itu. Ya, jadi wal yuksir minad doa indal khatmi, perbanyak yaitu membaca doa ketika khatmul Quran. Fa innaha sa'atun syarifatun mubarakatun tuh. Karena saat kita khatam Quran dan kita baca doa di situ itu saat yang begitu mulia dan penuh dengan keberkahan. Ya, jadi sa'atun syarifatun mubarakatun. Jadi itu saat yang mulia dan penuh dengan keberkahan. Wa minal mawatini allati yustajabu fiha doa, dan di antara tempat-tempat yang diijabah doa. Tuh, jadi di antara tempat dan waktu di mana doa diijabah itulah saat kita habis baca khatmul Quran, kita berdoa. Makanya tadi saya bilang ajak istri kita, ajak anak-anak kita baca khatmul Qurannya, doanya bareng-bareng. Tinggal mengaminkan saja mereka. Nah, seperti itu. Kemudian watatanazalur rahmatu, akan turun rahmat dan kasih sayang Allah. Jadi pada saat kita baca doa khatmul Quran, di saat itu doa mustajab, juga rahmat dan kasih sayang Allah akan diturunkan. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, berkata Imam An-Nawawi, semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Wayan bagi dan seyogianya ayyakuna aksara du'aihi, dia harus memperbanyak doanya indal khatmi, ketika khatam Quran, fi sholahi umuril muslimin, terkait tentang kebaikan untuk urusan-urusan orang-orang Islam. Tuh, kita jangan lupakan pada saat ya kita khatam Quran, baca doa untuk kemaslahatan urusan orang-orang Islam. Ya, karena malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna. Siapa-siapa yang tidak memperhatikan urusan orang-orang Islam tidak diakui sebagai golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus begitu. Ya, kita harus ya membaca doa yang terkait tentang kemaslahatan urusan-urusan orang Islam. Wa zakara tarafan minal ad'iyati, dan dia telah menyebutkan satu sisi dari doa-doa allatiyan bagi yang pantas dan layak ayat da'iya biha, dia baca doanya saat itu inda khatmil Qur'ani, yaitu ketika khatam Quran. Wazalika, dan itu fi kitab Tibyani, di dalam kitab At-Tibyan lahu. Jadi kalau kita pengen tahu bagaimana doa-doa yang pantas dibaca, ya itu dijelaskan di dalam kitab At-Tibyan. Wa kitabun jalil, itu kitab yang sungguh ya agung, nafisun, mulia. Itu kitab bagus, ya jama'a fihi min adabi hamalatil Quran. Terkumpul di situ ya terkait tentang etika-etika ya hamalatil Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran, ya pembawa Al-Quran wa qiraati, dan pembacanya. Qadron solihan, seukuran yang patut. La yastagni hamilul Qur'ani an ma'rifatihi, bagi pembawa Al-Quran tidak terkaya untuk mengetahuinya. Artinya hamilul Quran, qari'ul Quran, para pembaca-pembaca Al-Quran, pencinta Al-Quran itu butuh untuk mengetahuinya. Ya, dia harus baca tuh kitab, namanya kitab apa? At-Tibyan. Wal wuqufi alaihi, dan sangat tergantung atasnya. Wa mimma yanbaghi, dan diantara yang pantas lagi al mudawamatu alaihi, yaitu memudawamahkan atasnya. Wat tamassuku bihi, dan berpegangan dengannya. Siyama fi hazil azminatil mubarakati, ya apalagi di waktu-waktu yang penuh dengan barokah.
al-hizbil mubarak, yaitu dalam partai yang penuh dengan berkah, allazi ta'tadu qira'atuhu, yang dibiasakan membacanya, wal wazobatu alaihi, dan menekuni atasnya, fi kasirin minal buldani, di kebanyakan daripada negara-negara, wa iqamati fil masajidi, dan harus ini dilaksanakan di masjid-masjid, bainal maghribi wal isya'i, antara maghrib dan isya. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu kalau habis maghrib ya menjelang isya, namanya bainal maghrib wal isya, ada tuh halakoh pengajian. Ya ini seperti begini nih, ada seorang guru, nanti di sebelah sana ada lagi halakoh, ada seorang guru, ada yang baca kitab ini, ada yang baca kitab ini, ada yang Al-Quran. Nah seperti itu. Ya jadi ya begitulah waktu-waktu yang istimewa. Makanya masjid harus ramai dengan kegiatan-kegiatan tersebut. Ya kegiatan-kegiatan taklim, habis subuh, habis maghrib, nah itu harus ada. Jangan ya kita punya masjid, kita musola, seminggu pun kagak ada pengajian sama sekali. Sayang, nggak boleh. Ya jadi harus kita takmirkan. Ya minimal ada ya 1 minggu 1 kali, ada yang 1 minggu 2 kali, ada yang 1 minggu 3 kali. Nah itu harus ada. Ya karena ini termasuk waktu-waktu yang sangat istimewa, sehingga harus dilaksanakan di masjid-masjid, khususnya bainal maghrib wal isya, antara maghrib dengan isya. Kita kalau di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram begitu Bapak Saudara. Kalau kita habis sholat maghrib pasti di sebelah sana ada yang buat halakoh, sebelah sana ada yang buat halakoh, karena memang masjidnya luas. Ya kalau kita cukup udah 1 kali halakoh di sini. Ya kalau Masjid Nabawi kan begitu luas, di sana ada lagi, di sana ada lagi. Ya, nah itu tidak mengganggu satu dengan yang lainnya. Ya karena begitu luasnya. Jadi ada tuh kegiatan seperti itu. Dan memang dulu ulama-ulama kita ya itu pada ngajarnya di Masjidil Haram. Seperti Imam Nawawi, ya seperti Syekh Yasin Al-Padani, dan banyak lagi guru-guru kita yang pada ngajarnya di Masjidil Haram. Murid-muridnya itu ya banyak dari Indonesia dan dari negara-negara lain. Sehingga dulu orang kalau yang namanya mukim di Mekah, ngajinya di Masjidil Haram. Gitu. Ada yang mukim sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah seperti itu. Ya, jadi yang ngajar itu banyak ulama-ulama dari Indonesia. Nah sejak dikuasai oleh orang-orang ya Wahabi aja, sekarang udah beda. Dulu mah ahli sunnah wal jamaah semua. Ya makanya ulama-ulama kita semuanya. Ya, ulama-ulama yang bermazhab Syafi'i dan 4 mazhab yang diakui. Itu dulu Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Nah, tapi zaman berubah, akhirnya sekarang udah dikuasai oleh mereka orang-orang ya Wahabi, sehingga yang sekarang berkuasa ya Wahabi. Kalau ada pengajian-pengajian juga ajarannya ke Wahabi semuanya. Nah, seperti itu. Ya, kalau kata kita di sini Salafi. Nah, itu. Jadi itu di sana modelnya begitu. Nah, jadi didirikan tuh di masjid-masjid tadi, dilaksanakan bainal maghrib wal isya wa ba'da sholatil fajri, dan setelah sholat fajar. Fajar itu artinya subuh. Ya setelah sholat subuh nih kayak di sini. Ya pengajian ba'da sholatil fajri. Ya setelah sholat fajar. Nah itu ada. Wa huwa ma'rufun. Itu udah ma'ruf, udah terkenal. Bihizbil usbu'i. Ada yang kelompoknya mingguan. Ya, yaptatihu lailatal jum'ati, dia mulain bukanya malam Jumat, wa yuhtimu yaumal khamis, ditutup hari Kamis. Nah, itu. Jadi ada yang model begitu. Wa qad ruwiya an Utsman radhiyallahu anhu, dan sungguh telah diriwayatkan dari ya Utsman radhiyallahu anhu, annahu kana yaptatihul Qur'ana lailatal jumu'ah. Ya sahabat Utsman bin Affan itu biasanya dia mulain membaca Al-Quran malam Jumat. Wa yuhtitumuhu lailatal khamis. Dia hatamkannya malam Kamis. Jadi malam Jumat mulain surah Al-Fatihah, Al-Baqarah diawalin. Nanti malam Kamisnya hatam. Malam Jumatnya mulain lagi dari ya surah yang pertama. Terus nanti malam Kamisnya hatam lagi. Itu namanya Hizbul Usbu'. Dibuat ya semingguan, mingguan. Ya, mulainya malam Jumat, hatamnya malam Kamis. Fahadzal hizbu muwafiqun. Ini ya kelompok termasuk yang cocok, 5 ruya
terhadap apa yang diriwayatkan anhu daripadanya min haisul ibtida'u wal khatmu, dari mulain dan menghatamkannya. Amma min haisu tauzi'ul qiraati wa qismatul asma, adapun dari segi pembagian bacaan dan pembagian mingguan, fahuwa aidon, nah itu juga ala misli hazil qismati, ya atas seperti pembagian ini, au qaribin minha, atau yang dekat daripadanya, mankulun itu dinukil, ya dipindahkan an Utsman radhiyallahu anhu, dari sahabat Utsman radhiyallahu an, wa an ghairihi, dan daripada yang lainnya daripada selain Utsman bin Affan, minas salafi, dari ulama-ulama salaf. Qala al-faqihu, berkata al-faqih Abu Abdullah Ibnu Ubbad Syarihul Hikam, yaitu rahimahullah, semoga Allah memberikan rahmat buatnya, inda zikrihi, ketika disebutnya li hizbil usbu'i, bagi partai mingguan, fi ba'di rasailihi, di dalam sebagian risalah-risalahnya, huwa, dia itu minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah yang bagus. Tuh, jadi ya, Syekh Al-Faqih Abu Abdullah bin Ubbad, penyarah kitab Al-Hikam, itu dia menjelaskan kalau ada orang membagi-bagi mingguan, ya itu termasuk bid'ahil hasanah. Atau ada modelnya kalau kita 30 orang hatam Quran, dibagi-bagi, satu juz dalam waktu 1 jam udah bisa hatam. Itu juga termasuk minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah yang bagus. Ya di zaman Nabi nggak ada, tapi itu kita buat seperti itu termasuk satu hal yang bagus. Kadang-kadang kita mau menghatamkan Quran kagak bisa. Gimana nih caranya nih? Kita undang 30 orang. Undang 30 orang baca 1 juz. Hatam nggak kira-kira? Hatam. Nah habis itu baca doa hatam Quran. Masya Allah, dihadiri oleh ribuan malaikat. Itu pembagian begitu bagaimana? Itu termasuk minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah tapi bagus. Jadi bid'ah ada yang bagus, ada bid'ah, ada yang sayyi'ah, ada bid'ah, ada yang hasanah. Dan itu diakui sama sahabat Umar bin Khattab. Jadi dulu pertama kali yang membuat sholat tarawih 20 rakaat berjamaah siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Nabi nggak pernah bikin sholat tarawih 20 rakaat terus berjamaah rame-rame gitu. Ya, Umar tuh. Kemudian kata Umar, ya sebaik-baiknya bid'ah ini. Tuh, itu sekelas Umar bin Khattab. Makanya kalau ada yang menyalahkan, ya apakah dia bisa ya mengungguli sahabat Umar bin Khattab yang udah jelas-jelas diakui oleh Rasulullah. Kata Rasul, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyin addu alaiha bin nawajiz. Itu ada hadisnya begitu. Jadi apa yang dikerjain sama para sahabat, laksanakan. Dia bukan karena hawa nafsu, tapi udah dapat hidayah. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin. Lazimkan atas kamu ya bisunnati dengan sunnahku wa sunnatil khulafai rasyidin. Addu alaiha bin nawajiz. Kalau bisa gigit dengan gigi geraham. Jadi jangan sampai lepas. Jadi saudara, kalau kita ngikutin ya apa yang dilakukan oleh para sahabat, itu termasuk bukan ya hal yang ya di luar ya ketentuan yang salah, tidak. Kita sholat tarawih 20 rakaat. Itu di zaman Nabi nggak pernah. Ya. Tapi itu termasuk bid'ah, iya. Tapi bid'ah hasanah. Kata siapa? Kata Umar bin Khattab. Makanya kalau kita mau hatam Quran, kita bagi-bagi 1 juz. Habisnya saya mau baca sendiri kagak hatam-hatam. Gimana caranya? Udah bagi aja. Yuk rame-rame. Ya, ini kita kalau kita bagi rame-rame nih 30 juz, hari ini hatam nggak? Hatam. Ya, 1 juz kita bisa hatamkan. Itu boleh, nggak apa-apa. Nanti kita baca doa hatmul Quran, ribuan malaikat akan datang. Nah, tauzi seperti itu, pembagian seperti itu termasuk minal bid'ahil hasanah, termasuk bid'ah tapi yang bagus. Ya, itu namanya bid'ah hasanah. Dan yang disebut wahwa minal bid'ahil hasanah. Jadi itu termasuk bid'ah hasanah. Wa yuta'akkadu at-tamassuku bihi, dan ditekankan untuk berpegang teguh dengannya fi misli hazil azminati, di perumpamaan waktu-waktu zaman-zaman seperti ini,
allati da'ufat fiha syairuddin, yang memang ya udah lemah syiar-syiar agama. Nih, syiar-syiar agama sekarang kan udah mulai lemah. Makanya nih yang begini-begini kita harus terus ya gerakkan pengajian, gerakkan kegiatan pengajian. Kalau bisa ya 1 bulan sekali bikin hatam Quran rame-rame. Boleh, nggak apa-apa. Misalnya Masjid Jami'at Taqwa di minggu pertama setiap bulan kumpul di malam Jumat atau kapan aja waktunya, di hari Minggu, kapan aja waktunya silakan kumpul. Ngapain? Ya pembacaan Hatmul Quran. Cakep itu Bapak Saudara. Dan ini harus digerakkan. Ya, karena memang ini termasuk syiaruddin untuk menyiarkan agama. Jadi mudah-mudahan yang tadinya enggak pernah baca Quran diundang suruh baca hatam Quran, jadi datang juga dibaca. Tuh, 1 juz. Enggak apa-apa. Kita belajar 1 juz, kalau yang udah lancar insya Allah 30 menit selesai. Ya, tapi kalau yang belum lancar ya mungkin bisa 40 menit. Kalau dia kagak mampu juga bagi 2, 1 juz berdua. Nih 1 juz kita berdua yuk. Enggak apa-apa bagi-bagi begitu. Ya, kalau yang udah lancar 1 juz 30 menit selesai. Yang belum lancar bagi 2. Ya bagi 2 kan dia bisa dapat ya keringanan seperti itu. Kalau ada 60 orang, setengah juz bacanya. Nah, itu kan bisa hatam dalam waktu 1 jam. Ya, itu boleh silahkan. Dalam rangka apa? Syiar agama. Nah, itu termasuk minal bid'ahil hasanah. Termasuk bid'ah hasanah. Yang bagus kita baca sendiri hatamnya. Ya, tapi kita belum bisa. Gimana kalau kita mau menghatamkan sehingga dapat doa hatam Quran? Dirame-ramein. Ya, 30 orang, 60 orang. Kalau 60 orang 1 juz 2 kali hatam. Nah begitu. Kalau setengah juz 1 kali hatam. Ya, ini artinya jadi ringan. Dan ini boleh saja. Ya walaupun memang dulu di zaman Nabi nggak ada. Tapi ini termasuk minal bid'ahil hasanah. Itu begitu. Ya termasuk bid'ah hasanah. Kan kadang-kadang orang-orang sekarang hati-hati. Kita baca hatam Quran ditanya. Ini nggak ada dulu zaman Nabi. Udah begitu aja ntar. Ya. Zaman Nabi nggak ada. Nggak boleh. Ya. Jadi itu ada aturannya. Kalau kita udah baca kitab ketemu ntar. Ya, jadi ini termasuk minal bid'ahil hasanah. Termasuk bid'ah tapi hasanah. Nah, jadi bid'ah ada yang hasanah, ada. Ya, bid'ah ada yang dolalah, ada bid'ah yang hasanah. Yang kagak boleh yang dolalah. Ya, itu yang akan ya nanti akan dimasukkan ke dalam neraka itu kalau kita melakukan bid'ah dolalah. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Nah itu. Tapi kita bid'ahnya yang hasanah. Ya. Siapa yang bilang ada bid'ah hasanah? Sahabat Umar bin Khattab. Ada hadisnya? Ada. Ni'matul bid'ah hazihi. Sebaik-baik bid'ah ini. Sholat berjamaah. Tarawih 20 rakaat. Enggak pernah diajarkan oleh Rasulullah. Tapi sahabat Umar buat. Ya, untuk syiar agama. Nah itu sampai sekarang tuh. Sampai sekarang begitu. Kita sholat tarawih berjamaah 20 rakaat. Itu zaman Nabi nggak ada. Ya, tapi baru ada di zaman Umar bin Khattab. Itu namanya bid'ah hasanah. Kita menghatamkan Al-Quran bagi rame-rame. Ya, ayo kita rame-ramein juga hatam. Boleh. Ya, yang mestinya yang bagus emang kita sendiri. Ya, tapi sendiri nggak hatam-hatam udah setahun. Ya, udah setahun kagak hatam juga. Ya Allah mau bikin hatam Quran lama bener. Setahun kagak hatam lagi. Ketemu lagi Ramadan belum hatam lagi. Ya, nah udah kita rame-ramein aja dah. Yuk 30 orang kita kumpul di masjid. Kita baca hatam Quran. Cakep. Ya, nah itu. Boleh Bapak kerjain. Boleh. Ayo silakan. Dalam rangka syiar agama. Ya ini di masjid-masjid. Silakan. Ya, itu intaha. Ya selesailah apa yang dikemukakannya. Ya. Kalamuhu kalamnya bimaknahu wal amru kama zakarahu. Dan perintah sebagaimana yang telah disebutkannya. Rahimahullah semoga Allah memberikan rahmat buatnya. Walakin akan tetapi ya yan bagi lil mudawamati ala hazal hizbil mubarak. Ya untuk melestarikan memudawamahkan atas partai
kelompok yang penuh barokah ini. Alayyabilaan ya adabiyina, ya jangan sampai dilalai daripada ya etika-etika membaca Al-Qur'an. Qad aghfalahuma kasirun minal muwazzibina alaihi, yang terkadang dilalaikan oleh kebanyakan orang-orang yang menekuti atasnya. Tapi tetap ketika lagi baca hatam Quran rame-rame, jangan main cepet-cepetan. Gitu. Jadi adabnya harus diperhatiin. Jangan yang penting gue rapi duluan. Ya itu. Jadi ini namanya setoran, kejaran. Ya jangan. Jadi kita baca bener-bener. Teman kita udah rapi, kita lihat, wah udah rapi aja. Rapi-rapiin lagi. Jangan. Jadi tetap adabiyinnya, etikanya harus dijaga. Gitu. Jadi walaupun dalam partai besar, kelompok, ya baca Quran, tapi harus benar-benar tartil. Warattilil Qur'ana tartila. Kan kadang-kadang ada kita lihat baca hatam Quran rame-rame. Ada orang yang cepet banget 10 menit udah rapi. Ya, 10 menit udah rapi. Yang belum rapi jadi bingung. Lah gue masih banyak banget nih. Bagaimana? Nah, itu tetap warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran dengan tertil. Ya minimal 30 menit lah. Kalau 30 menit wajar. Kalau 10 menit udah rapi aja, di kual-kual doang bacanya. Ya, jadi jangan. Ya dibaca terus yang tartil. Nah 30 menit selesai. Sehingga nanti kalau modelnya tartil semua bareng. Kalau seandainya ada perbedaan waktu nggak terlalu lama. Kan ada orang yang lama banget. Yang satu udah rapi, yang satu lama banget masih. Karena yang satu terlalu cepat, yang satu terlalu lama. Nah itu. Jadi ini tetap warattil Qur'ana tartila harus. Ya itu harus dikedepankan. Nah, ini yang dimaksud. Ya jangan sampai dilalaikan oleh mereka yang membacanya lagi rame-rame seperti itu. Ahaduhuma alla yaktasira min tilawatil Quran. Salah satu daripada keduanya dia jangan ya lalai daripada membaca Quran ala qiraati hadzal hizbi faqat, atas bacaan ya secara partai besar ini saja. Jadi di samping tadi bacanya tolong diperhatiin secara tartil, kemudian juga jangan hanya baca Qur'annya dalam kelompok-kelompok besar aja. Selain itu dia kagak pernah baca. Ya bacanya kalau lagi rame-rame doang. Nah itu juga jangan. Ya jadi kita baca rame-rame dalam rangka memotivasi. Nah sementara nanti di rumah tetap kita baca Quran juga secara pribadi sendiri. Itu seperti itu. Fa innahu fil aksari, maka sesungguhnya di dalam hal yang terbanyak yaqra'u fi jama'atin. Mereka itu akan membaca dalam bentuk jamaah, dalam bentuk kelompok. Wa qad yaksuruna, dan sungguh mereka udah banyak. Fa yakunu nasibuhu allazi yaqra'uhu minhu syai'an yasira. Maka adalah bagiannya itu nanti dia membacanya sesuatu yang sedikit, yang kecil. Jadi kalau dalam kelompok rame-rame dibacanya ya mungkin sedikit, 1 juz saja. Tapi nanti kalau udah di rumah tetap dia membiasakan untuk membaca dari 1 juz ke juz yang lain dan seterusnya. Nah nanti baru wasani dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma asrah lana sudurana wa yassir lana umurana warham amwatana washfi mardana waqdi hawaijana wahtim bisolihati a'malana birahmatika ya arhamar rahimin.
li khamsatun utfi biha harral wabail hatimah al mustafa wal murtada wabnahuma wa fatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.